Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca perdagangan. Pengertian dari neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor dalam suatu negara dalam periode tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis neraca pembayaran. Neraca pembayaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama neraca pembayaran defisit, di mana nilai impor lebih besar dibandingkan nilai ekspor dan tidak menguntungkan suatu negara. Yang selanjutnya itu ada neraca pembayaran surplus, di mana itu kebalikannya nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Itu menguntungkan suatu negara. Yang selanjutnya itu ada neraca pembayaran seimbang, itu di mana nilai ekspor dan nilai impor itu seimbang, jadi tidak merugikan suatu negara. Faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama yaitu nilai tukar. Jika sebuah negara melakukan aktivitas ekspor dan impor, mata atau valuta yang digunakan metode pembayaran alat tukar pasti akan berbeda. Yang kedua yaitu pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor ini mampu meningkatkan standar dan juga pendapatan masyarakat pada sebuah negara. Yang ketiga yaitu daya saing. Faktor ini berkaitan dengan harga jual dan juga kualitas produk yang terjadi pada aktivitas perdagangan antar negara. Salah satu hal yang mampu mempengaruhi daya saing barang adalah struktur biaya. Komponen neraca perdagangan. Yang pertama yaitu lalu lintas moneter atau monetary account. Komponen ini merupakan suatu pengiriman atau transfer jual beli perdagangan, inkasso dan diskonto dan juga kartu kredit. Yang kedua yaitu transaksi modal atau capital account. Komponen ini merupakan transaksi perdagangan yang meliputi ekspor dan impor terhadap suatu barang yang ada. Yang ketiga yaitu transaksi perdagangan barang. Komponen ini adalah transaksi dan persetujuan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan, seperti jual beli tanpa ada konflik atau perselisihan. Yang keempat yaitu selisih perhitungan atau error dan omission. Komponen ini merupakan selisih atau perbandingan antara nilai jual dan beli ekspor dan impor dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu transaksi satu arah atau unilateral transaction. Komponen ini merupakan transaksi atau persetujuan yang terjadi di dalam kegiatan perdagangan, misalkan jual dan beli tanpa ada konflik perselisihan yang memiliki satu arah saja. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa. Transfer keuangan dan moneter adalah penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Transaksi neraca pembayaran: 1. Transaksi berjalan, 2. Transaksi modal, 3. Transaksi finansial. Jenis-jenis neraca pembayaran. Yang satu, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang mengandalkan bahwa nilai pelopor lebih besar daripada nilai ekspor. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri, intrinsic credit. Yang keempat, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Komponen-komponen neraca pembayaran. Yang pertama, 1. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua, neraca lebih lintas modal. Neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau debit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan datang devisa pada suatu negara. Yang keempat, neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen. Berbagai macam-macam hadiah yang diberikan oleh negara lain dan bunga gaji tentang tenaga asing. Yang kelima, neraca jasa. Neraca jasa adalah
pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. 7 tujuan pembayaran. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Sekian dari kami.